Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Kali ini kakak ingin menjelaskan tentang organ gerak pada hewan. Coba kalian lihat gambar kucing di samping. Itu adalah salah satu ciri makhluk hidup yang bergerak. Apa kalian tahu arti dari gerak? Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Ada yang tahu organ gerak itu berguna untuk apa? Organ gerak berguna untuk berjalan, berlari, melompat, memanjat, berenang, dan lain sebagainya. Alat gerak memiliki dua macam, yaitu pasif dan aktif. Ada alat gerak pasif, yaitu berupa tulang, dan alat gerak aktif berupa otot. Jadi, tulang dan otot melakukan kerjasama untuk membuat hewan dapat bergerak dan melakukan aktivitas sehari-hari. Ada yang tahu kenapa tulang disebut sebagai alat gerak pasif dan otot disebut sebagai alat gerak aktif? Tulang disebut alat gerak pasif karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya tanpa adanya alat gerak aktif yang memengaruhi tulang, maka tulang-tulang pada hewan akan diam dan tidak dapat membentuk alat pergerakan yang sesungguhnya. Walaupun merupakan alat gerak pasif, akan tetapi tulang mempunyai peranan yang besar dalam sistem gerak hewan. Selanjutnya, otot disebut alat gerak aktif karena otot memiliki suatu senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak. Nah, bagaimana adik-adik? Apakah sampai sini sudah bisa dipahami? Mari kita lanjutkan belajar lebih jauh lagi. Berdasarkan ada tidaknya tulang belakang, hewan dibedakan menjadi hewan vertebrata dan hewan avertebrata. Ada yang tahu hewan vertebrata dan avertebrata itu apa? Hewan vertebrata adalah hewan yang memiliki tulang belakang. Sedangkan hewan avertebrata adalah hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Berikut adalah contoh hewan vertebrata, yaitu kelinci, gajah, burung, ikan, dan lain sebagainya. Selain itu, contoh hewan avertebrata yaitu ada belalang, kupu-kupu, cacing, siput, ubur-ubur, dan lain sebagainya. Selanjutnya, coba kita lihat gambar gajah dan juga kelinci. Di situ, kelinci bergerak dengan cara melompat,
Sedangkan gajah bergerak dengan cara berjalan. Ada yang tahu kenapa demikian? Ya, kelinci melompat karena kelinci memiliki tungkai belakang yang lebih panjang dari tungkai depan. Hal inilah yang membuat kelinci bergerak dengan cara melompat. Sedangkan ikan memiliki organ gerak berupa sirip. Ikan bergerak dengan cara berenang. Sirip ikan terdiri dari sepasang bagian yang ada di kanan dan di kiri, serta sirip ekor yang ada di belakang. Sirip-sirip ini bermanfaat agar ikan dapat bergerak ke arah depan. Selanjutnya, mari kita pelajari cara gerak hewan avertebrata. Belalang memiliki alat gerak berupa sayap dan 3 pasang kaki yang beruas. Karena memiliki alat gerak tersebut, belalang bergerak dengan cara terbang dan melompat. Kupu-kupu bergerak dengan cara terbang menggunakan sayapnya. Selain kupu-kupu yang bergerak dengan menggunakan sayapnya, yaitu ada lalat, nyamuk, dan juga lebah. Cacing tanah tidak memiliki alat gerak seperti kaki dan tangan. Namun, cacing tanah memiliki otot untuk geraknya. Cacing tanah memiliki 2 macam otot, yaitu otot memanjang dan otot melingkar. Gerakan kedua otot itulah yang membantu cacing tanah bergerak hingga dapat menembus tanah. Sekian pembahasan dari kakak, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.